Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Lemes banget. Shalom, selamat pagi Pondok Aren. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu yang luar biasa. Haleluya. Untuk setiap pergumulan kita, untuk setiap masalah yang kita hadapi, kita percaya kalau Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Kurang keras, amin. Katakan wuh. Udah siap menari buat Tuhan Yesus? Enggak kedengaran. Udah siap menari buat Tuhan Yesus? Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Yes Lord. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sing, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Woo! Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Yesus, hidupku. Amin. Sepenuh jiwa kami Tuhan, kami berharap hanya pada Engkau Yesus. Woo! Tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Say, hanya kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kurang semangat kami pondok aren, boleh tepuk tangan di atas kepala semuanya. Buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Sama-sama dengan imanmu nyanyikan. Hanya Kau Tuhan. Amin. Kau melihatnya Yesus. Kuasa-Mu tercurah. Yes. Dengan-Mu. Amin. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Bagiku senantiasa. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Mari semua tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk sukacita-Mu, untuk hadirat-Mu penuh akan setiap kami. Kami berterima kasih untuk pagi hari yang indah. Untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu yang gak pernah habis akan setiap kami. Kami bangga, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Punya Tuhan yang besar, Engkau Yesus, Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan saya undang untuk duduk. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Saya undang berdoa syafaat untuk maju ke depan. Mari kita berdoa bersama. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami akan selalu berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau
selalu menjagai kami. Engkau selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau hadir di tempat ini saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Roh-Mu berjalan, berkeliling, mengelilingi kami. Bahkan mendekap erat kami masing-masing Tuhan. Sehingga Tuhan, kami tidak sama pada saat pulang nanti. Karena Tuhan sudah berkati kami masing-masing. Tuhan sudah beri kekuatan buat kami masing-masing. Tuhan sudah membuka jalan kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun Tuhan, apapun keadaan kami, Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan kami semangat Tuhan. Pagi ini kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Oh hari ini Tuhan kami senantiasa akan memuji-muji Engkau. Akan menyembah Engkau Tuhan. Oh terima kasih karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu itu Tuhan yang memulihkan kami. Hadirat-Mu itu yang menyembuhkan kami. Hadirat-Mu itu Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga mengucap syukur untuk pagi siang hari ini. Dengan firman yang akan ditabur oleh gembala kami, gembala sidang kami Pak Niko Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah firman yang sudah disiapkan, oh itu memberkati kami semuanya Tuhan Yesus. Firman yang ditabur itu jatuh di hati kami, hati tanah yang subur Tuhan. Sehingga bertumbuh, berakar Tuhan, yang berbuah yang manis. Bahkan mengubahkan hidup kami semakin cinta sama Tuhan. Mengubahkan hidup kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Yang kesukaannya doa, pujian, penyembahan bersama-sama secara unity siang dan malam Tuhan. Biarlah gaya hidup kami adalah gaya doa pujian Tuhan. Sehingga setiap apapun yang kami lakukan, oh merupakan persembahan yang harum buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Niko, pakai Pak Niko Tuhan menjadi messenger of the third Pentecost Tuhan. Pakai Pak Niko Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu. Pakai Pak Niko Tuhan untuk mempersiapkan umat yang layak buat Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Sehingga penuhan jiwa yang terbesar dan terakhir itu terjadi Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua. Terima kasih, berkati Pak Niko, berkati penggembalaannya, keluarganya dan pelayanannya Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati juga ketiga wakilnya, Karayan kami Pak Beni Gunawan, juga gembala kami yang terkasih Pak Sunardi Bani Tuhan. Kemanapun hamba-hamba-Mu melangkah, tutup bungkus senantiasa dengan kuasa darah Yesus. Pakai hamba-hamba-Mu ini untuk menyatakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pelayanannya, penggembalanya dan keluarga mereka masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat generasi Yeremia Tuhan Yesus. Oh bangkitkan anak-anak muda di gereja ini, di kota kami, bahkan di bangsa-bangsa Tuhan. Bangkitkan anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang tidak kompromi dengan dosa. Oh yang akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pakai Tuhan anak-anak muda khususnya di tempat ini yang sudah mengikuti retreat kemarin Tuhan. Bangkitkan Tuhan. Pakai anak-anak muda untuk penuhin jiwa Tuhan Yesus. Baik itu di gereja ini, di sekolah mereka masing-masing, di tempat kuliah mereka, bahkan Tuhan di marketplace Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak muda akan bangkit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami
berdoa buat Indonesia. Oh, shalom Indonesia, kemuliaan-Mu turun atas Indonesia. Khususnya di saat-saat ini Tuhan Yesus, sampai pemilu tahun depan Tuhan. Biarlah keamanan terjadi Tuhan. Damai sejahtera tetap ada di Indonesia. Indonesia ada dalam kuasa-Mu, Indonesia ada dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, serta kabinet yang baru, yang takut Tuhan, yang nasionalis, yang cinta NKRI, dan khususnya Tuhan, yang bisa melaksanakan tugasnya seluruh dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku berkati juga Pak Presiden kami, Pak Jokowi, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah pusat sampai daerah, bahkan RT RW lingkungan kami. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga setiap apa yang diputuskan seluruh dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur dengan pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini. Oh, mereka semangat on fire Tuhan, supaya anak-anak kami tidak sia-sia. Engkau berkati berlimpah-limpah WLC ngerimang musik yang mengoperasikan sound system OHP, juga guru-guru sekolah minggu pendoa Sabat. Engkau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini, yang di rumah, yang ikut Zoom. Tuhan berkati, Engkau jawab doa-doa mereka. Engkau tahu pergumulan mereka Tuhan. Tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan. Engkau selalu memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah angkat beban itu, sehingga damai sejahtera ada di dalam hati mereka Tuhan Yesus. Oh, yang ada, yang terikat Engkau lepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus. Tutup Engkau senantiasa seluruh jemaat-Mu GPI Bondaren dimanapun mereka berada dengan kuasa darah Yesus. Berkati anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang mencari pekerjaan Tuhan, siapkan yang terbaik. Bahkan yang bekerja Tuhan buat naik-naik, tidak turun. Semuanya diberkati Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Engkau sendiri yang menjawab doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Amin, haleluya. Kita siapkan hati kita saudaraku. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu
tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
berdiam diri sembah Tuhan. Pemusik sembah Tuhan, singar menyembah Tuhan, semua sembah Tuhan. Penuh Tuhan, penuh Tuhan, hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Yesus. Mari Roh Kudus jamah setiap kami. Have your way in this place, Holy Spirit. Have your way in this place, Holy Spirit. Rain on us, rain on us, rain on us. Puaskan kami Yesus, puaskan setiap hati kami yang haus, puaskan setiap hati kami yang lapar siang hari ini. Syakarala bayarala 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 bayarala. Syakarala bayarala 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 bayarala. Hina bayarala bayarala syarala. Lord, there is none like you, yes Lord. You are holy, sebab Kau kudus Yesus. Glory to you, our Lord. You are holy, you are holy, holy. Lord, there is none like you. Tiada yang seperti Engkau Yesus. You are holy.
Jemaat Tuhan. You are holy, yes, holy, like you. You are holy, glory to you, my Lord. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. You are holy, Lord, there is none like you. You are holy. Yes, you are holy, Lord. Holy, glory to you, my Lord. Sing it again. You are holy, Lord, there is none like you. You are holy, glory to you, my Lord. Glory to you, my Lord. Glory to you, my Lord. Amen. Glory to you, my Lord. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kau kudus Tuhan. Kau kudus Tuhan. Thank you God, thank you God. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, supaya firman yang taburkan jatuh ke tanah yang subur dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up. Be victorious. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat pada waktu itu. Yang juga bisa diartikan sebagai pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini. Setiap pesan Tuhan Yesus selalu diakhiri dengan kata-kata, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh
kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, maka upahnya adalah masuk surga. Jadi untuk menjadi pemenang, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Hal ini bisa juga diartikan, kita harus membaca Alkitab, merenungkan, melakukan, dan menyaksikannya. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui nubuatan, melalui mimpi, melalui peringatan dan teguran, melalui hamba-hambanya. Hasil temuan dari Dr. George Barna, Direktur Research Cultural Research Center Arizona Christian University di Amerika Serikat, yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2022, menunjukkan bahwa hanya 37% pendeta Kristen di Amerika Serikat yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Wow. Temuan ini tidak mengejutkan, mengingat pendeta dari kaum Injili yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar dan dapat diandalkan untuk kehidupan manusia. Hanya 51% yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Secara rinci, didapat data pendeta yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah berdasarkan denominasi. Yang pertama, pendeta non-denominasi dan gereja-gereja independen itu 57%. Kemudian pendeta Protestan Injili 51%. Pendeta Karismatik Pentakosta 37%. Pendeta Protestan Arus Utama 32%. Pendeta Aliran Kekudusan 28%. Pendeta Protestan Kulit Hitam 9%. Pastor Katolik Roma 6%. Berdasarkan jumlah jemaat yang dilayani, pendeta dengan jemaat kurang dari 100 orang itu 41%. Pendeta dengan jemaat antara 101 sampai dengan 250 orang 45%. Pendeta dengan jemaat 251 sampai dengan 600 orang 14%. Pendeta dengan jemaat lebih dari 601 orang hanya 15%. Data ini menunjukkan bahwa pendeta yang memiliki jemaat yang sedikit masih memiliki pandangan yang alkitabiah dibandingkan dengan pendeta yang memiliki jemaat dan jumlah besar. Pendeta yang memiliki jemaat kurang dari 250 orang berhasil mengintegrasikan iman mereka ke dalam perilaku sehari-hari melalui pemuritan yang terpadu, sehingga mereka tetap memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Di era pasca pandemi, sekitar 9 dari 10 gereja di Amerika Serikat memiliki jemaat kurang dari 250 orang. Dari hasil survei ini didapat beberapa hal. Yang pertama, label gereja atau ciri khas sebuah gereja tidak lagi menggambarkan kualitas dari pendetanya. Contoh, label Protestan Injili yang berkonotasi gereja di mana Alkitab dihormati dan diajarkan sebagai firman Tuhan yang dapat diandalkan dan relevan bagi kehidupan manusia, ternyata hanya setengah dari pendetanya yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Perbedaan yang mencolok antara pendeta yang memiliki pandangan yang alkitabiah dari kalangan Protestan dengan pastor Katolik, yaitu 40% berbanding 6%, ternyata tidak menghasilkan jemaat yang kualitasnya berbanding lurus. Studi di tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 5% dari jemaat
yang secara teratur menghadiri gereja Protestan. Dan hanya 1% dari jemaat yang teratur menghadiri gereja Katolik yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Hal ini menunjukkan tidak ada gereja dari golongan manapun yang menyelesaikan tugas dengan baik. Beberapa pengamat mengatakan bahwa gereja besar menarik jemaat dengan mengkompromikan Injil. Mengajarkan apa yang ingin didengar orang, bukan kebenaran sejati yang dinyatakan dalam Alkitab. Data dari penelitian di atas menunjukkan gereja besar cenderung tidak memiliki pendeta yang mempertahankan pandangan alkitabiahnya. Pendeta dari beberapa gereja besar menarik jemaatnya dengan mengajarkan standar budaya daripada standar Alkitab, dikarenakan pendetanya tidak memiliki pandangan yang alkitabiah. Pendeta yang tidak memiliki pandangan yang alkitabiah tidak akan bisa mengajarkan jemaatnya untuk memiliki pandangan yang alkitabiah. Melihat data-data ini, kita harus benar-benar introspeksi. Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan saya harap ini tidak terjadi di Indonesia. Salah satu cara untuk melihat apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan adalah seperti yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Yaitu apakah kita masih tetap memiliki kasih mula-mula. Apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau itu tidak didasarkan kepada kasih yang mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan keterangan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, mengambil kaki dianmu itu artinya Tuhan akan menolak dan mengeluarkan kita dari dalam kerajaannya. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Saya berdoa supaya setiap kita tetap dalam kondisi kasih mula-mula. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Elia menjadi pemenang melawan nabi-nabi Baal, sehingga membuat orang Israel bertobat. Orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Sebelum berdoa, yang dilakukan oleh Elia adalah memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Artinya, memulihkan ibadah mereka kepada Tuhan. Pertama-tama yang dilakukan Elia adalah membuat mezbah dengan menyusunnya dari 12 batu. 12 batu berbicara tentang unity di antara suku-suku Israel. Untuk menjadi pemenang dalam hal memenangkan jiwa bagi Tuhan, yang paling utama harus terjadi unity di antara kita. Kita harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 16 dan 17 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh ada ganjalan dengan orang lain. Kita tidak usah mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi supaya terjadi saling mengasihi dan inisiatif berdamai harus dari kita terlebih dahulu. Roma 12 ayat 18 berkata, Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah engkau hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Semua diberkati Tuhan. Mari, kita akan melihat contoh. Mengapa Abraham diberkati Tuhan? Salah satu alasannya adalah bagaimana respon Abraham agar perdamaian tetap terjadi antara dia dengan Lot. Kisah perselisihan antara Abraham dan Lot ini dimulai karena padang penggembalaan mereka kurang. Disebabkan Abraham dan Lot diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan ternak yang banyak, maka mulailah terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi perselisihan antara Abraham dan Lot yang lebih besar lagi. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mendatangi Lot terlebih dahulu. Meskipun seharusnya sebagai keponakan, Lot yang harus datang lebih dahulu kepada Abraham. Abraham berkata, kita ini kerabat, kita ini adalah saudara. Jangan kita bertengkar, karena akan menjadi contoh yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu orang Kanaan dan orang Feris. Dan terutama nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kemudian Abraham menyuruh Lot untuk terlebih dahulu memilih tempat untuk penggembalanya. Abraham berkata kepada Lot, kamu pilih dulu dah di mana tempat lahan tanah penggembalaanmu. Nanti aku akan ambil sisanya aja. Wow, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Dan ternyata Lot tidak sungkan-sungkan. Justru dia memilih daerah yang terbaik, yaitu daerah yang banyak airnya, tetapi sayang, dekat Sodom dan Gomora, di mana orang-orangnya jahat dan berdosa kepada Tuhan. Ini yang tidak diperhitungkan oleh Lot. Kisah ini diakhiri dengan Abraham diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Sedangkan Lot harus pergi dari daerah itu karena Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal hidup saling mengasihi. Yang mau katakan amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat
membalas kasih-Nya. Tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, a New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai munculnya cara penginjilan yang baru yang disebutkan sebagai Everyone. Konferensi ini disebutkan sebagai Everyone Conference 2023 di Amsterdam. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online 22 negara. Hampir semua yang terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop, dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta yang ketiga. Pada konferensi ini, Tuhan membukakan cara baru penginjilan kepada semua orang, everyone, sampai dengan tahun 2033. Artinya cara-cara baru untuk menyelesaikan amanat agung. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya sesuatu yang sangat serius tentang aku datang segera. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian Tuhan menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan akan terjadi seperti di Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Melalui 3 tanda ini akan terjadi penggenapan dari Yoel 2 ayat 32. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2009 ini juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour yang berkata pada tahun 1909 bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pada tahun 2009 ini juga, Billy Wilson meminta saya untuk bergabung dalam acara konferensi Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma. Ketika saya bertanya apa yang dimaksudkan dengan Empower 21, maka diberikan pengertian. Yang pertama, tentang generasi anak-anak muda. Dan yang kedua, tentang apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Ini kalau Tuhan Yesus belum datang. Saya langsung berkata, oke. Saya bergabung. Karena saya mendapatkan seperti apa yang Tuhan bicara kepada saya. Tahun 2011 diadakan konferensi Empower 21 di Asia, di SICC. Kita pada waktu itu diberikan pengertian bahwa ini akan menjadi trigger untuk gerakan Empower 21 berikutnya. Tahun 2013, konferensi Empower 21 Asia yang kedua di SICC. Di sini Tuhan berbicara bahwa yang dimaksudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini, itu adalah Pentakosta yang ketiga. Tahun 2013 ini juga diadakan pertemuan Global Council di Honolulu, Hawaii. Kembali Empower 21 melahirkan visi bahwa semua orang di bumi
akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Pada waktu saya mendengarkan visi ini, saya tidak bisa mengerti bagaimana caranya bisa terjadi. Begitu juga dengan Billy Wilson, tidak mengerti bagaimana hal ini bisa dilaksanakan. Pada bulan Mei 2022, di lantai 11 SICC, ada konferensi World Prayer Assembly secara hybrid. Saat itu ada 3 pembicara melalui online, yaitu yang pertama Billy Wilson, yang mewakili kelompok dari Pentakosta. Dan yang kedua, Rick Warren, yang mewakili kelompok Baptis. Dan yang ketiga, Nicky Gamble yang mewakili kelompok Anglican. Di mana mereka berbicara tentang topik yang sama seperti visi yang diberikan kepada Empower 21, yaitu goal amanat agung pada tahun 2033. Wow! Di sini saya baru mendapatkan sesuatu. Dan saya berkata pada waktu itu, I got it! I got it! Dan berdasarkan ini juga, maka diadakan konferensi Empower 21, Everyone di Amsterdam, tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan memberikan pengertian bahwa dalam 10 tahun ke depan, setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan yang kedua, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Ini dimulai dengan satu orang. Seperti pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan orang di Gerasa yang rasuk banyak setan. Setelah mereka disembuhkan, dari satu orang, satu kota dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan kita dituntun Tuhan. Cara penginjilan melalui kelompok kecil seperti KUL. Dan untuk menyelesaikan amanat agung, everyone, ini tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi. Denominasi harus unity dengan tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya. Tetapi bersama-sama bergandengan tangan. Supaya setiap orang mendengar tentang Yesus dan berjumpa dengan dia. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang perbedaan doktrin. Yang penting, kalau visinya sama untuk menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, kita harus bergandengan tangan. Saya tahu ini pesan Tuhan yang sangat kuat untuk hari-hari terakhir ini. Bahwa kita diminta untuk unity. Berkolaborasi. Menghilangkan segala perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan mari bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Dan mari, saya ajak saudara untuk angkat tangan. Kita akan berkata kepada Tuhan, satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu,
Sebab itu ku nyanyi. Uralaba syara laba 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 laba. Uriala laba 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 laba. Uriala laba 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 laba. Uriala laba 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 laba. Oh Jesus, satukan kami. Satukan kami ya Tuhan, satukan kami ya. Kami tidak bisa sendiri-sendiri, tapi kami harus berkolaborasi dengan dasar unity satu dengan yang lain untuk memenangkan jiwa. Everyone, 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 everyone. 2033. Kami tahu Tuhan, setelah amanat agung selesai, Engkau akan datang kembali. Sebab itu ku nyanyi. Sebab itu ku nyanyi. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Mari tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau membela, Engkau mengajar kami, Engkau menyembuhkan kami. Engkau tegur, Engkau hajar kami kalau salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Akui. Minta ampun. Supaya diberkati Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, 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 ampuni Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Aba. Ampuni ya Aba. Ampuni ya Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita, ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. No, rara bara 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 bara. Oh, rara bara 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 bara. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau saat ini sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah, Kau menguatkan yang lemah. Tuhan, terima kasih berkebaikan-Mu. Terima kasih, terima kesembuhan. Terima. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Abah, makasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.